Ini kenikmatan besar yang mesti kita, sehingga semua kaum muslimin merasa bangga, bahagia, besar hatinya ketika dia sebagai statusnya sebagai seorang muslim atau mukmin, punya status sebagai muslim dan mukmin. Kemudian diisi dengan ilmu, karena manusia ini bertingkat. Ada manusia kebanyakan yang tadi itu derajatnya di bawah hewan atau sama dengan hewan. Kemudian di atas manusia kebanyakan ada orang yang beriman menjadi muslim dan mukmin. Nah, itu naik itu derajatnya. Di atas muslim mukmin ada lagi yang berilmu, sudah beriman berilmu lagi. Maka naik derajatnya, dan iman dan ilmunya naik derajatnya. Tapi tidak semua orang beriman berilmu mengamalkan ilmunya. Maka di atas orang-orang mukmin muslim ada orang salih, orang yang mengamalkan iman dan ilmunya, maka dia terangkat menjadi orang salih. Tapi salih saja enggak cukup. Karena orang salih itu orang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, sholat sendiri, baca Quran sendiri, puasa sendiri. Dia hanya memikirkan enggak ganggu orang aja, yang penting dirinya baik. Dia adalah orang hasan, orang salih. Di atas orang salih ada orang muslih. Apa itu muslih? Penyebar kebaikan. Dia bisa baca Quran, dia berpikir gimana orang-orang bisa baca Quran. Dia bisa sholat, berpikir bagaimana orang-orang bisa sholat. Dia punya uang, bagaimana orang-orang tercukupi kebutuhannya. Maka dia berbagi dengan ilmunya, berbagi dengan hartanya, berbagi dengan tenaganya. Namanya muslih. Di atas orang muslim ada apa? Siddiqin, ya, syuhada. Di atas mereka ada para nabi. Di atas para nabi ada para rasul. Di antara rasul itu ada 5 terpilih, ulul azmi. Dan puncaknya ulul azmi itu ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi uswah kita dalam kehidupan ini. Menjadi uswah kita dalam kehidupan ini. Kita beruswah, berqudwah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Bisa langsung kita beruswah, berqudwah kepada Rasulullah, bisa langsung? Enggak bisa. Kita mesti harus melalui ulama. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari 66069, hadis Bukhari, kata Rasulullah, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warasul ilma, tetapi yang diwariskannya adalah ilmu. Maka kita mendapatkan tahu tentang tata cara sholat, tentu baca Quran, tahu tentang hadis melalui para ulama. Yang diwarisi oleh para ulama bukan dinar dan dirham, tapi ilmu. Ya, ilmu. Nah, dari situlah kita tahu bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan, bagaimana Rasulullah Allah SWT memberikan ajaran melalui itu. Nah, barang siapa yang mengambil ilmu daripada ulama, daripada anbiya wal mursalin, maka kata Rasul, dia telah mengambil sebuah karunia yang besar. Nah, di antara ilmu ini adalah yang saya kita baca. Kita masuk ke dalam hal yang detail di dalam ilmu ini, dibawa oleh para ulama dengan ilmunya. Apa itu ilmu? Quran dan Sunnah itu ilmu. Ala fahmi sahabah, yang pun dikatakan sebagai dalil, ya. Ra'yul fuqaha'i fil masjidil ladzi yun'aqadu fihi al-i'tikaf. Pendapat para ulama dengan dalil yang ada, dipahami oleh para ulama dengan dalil yang ada, masjid mana yang sah digunakan i'tikaf. Jadi seluruh ulama, kalau dia statusnya ulama, ya,
selalu membawa dalil di dalam perkataannya. Hanya pemahamannya menjadi berbeda karena memang begitulah sunnatullah. Sunnatullah ini ketika Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku di tangan para musuh-musuhnya. Allah kabulkan. Maka kaum muslimin tidak akan binasa di tangan musuh. Tidak akan pernah binasa. Karena sudah didoakan oleh Nabi. Kaum muslimin tidak akan binasa di tangan musuh-musuhnya. Ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kelaparan seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. 7 tahun tidak turun hujan. Dikabulkan oleh Allah SWT. Dan yang ketiga dia berdoa, ya Allah, jangan biarkan umatku berada di dalam perbedaan pendapat. Ditolak oleh Allah. Kata Nabi, aku berdoa dengan 3 doa, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Maka bedanya pendapat ulama itu adalah sunnatullah, tak terhindarkan. Mulai zaman sahabat, ya, mulai zaman sahabat sudah terjadi khilaf. Yang penting adalah khilaf tidak boleh berubah menjadi mukhalafah. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi pertentangan dan permusuhan, itu yang tidak boleh, ya. Karena dasar daripada agama ini mengajak kepada persatuan umat, di tengah perbedaannya terjadi persatuan. Ya. Itu. Maka di sini kemudian terjadi khilaf, kesimpulan ulama masjid mana yang sah digunakan untuk i'tikaf. Tentu dengan membawa dalilnya masing-masing. Ikhtalafal fuqaha'u fil masjidil ladzi yasihhu al-i'tikafu fihi. Telah terjadi perbedaan kesimpulan para ahli ilmu, para ahli fikih. Ini dikatakan fuqaha. Padahal orang yang alim, yang dalam ilmunya, dalam pemahamannya namanya faqih. Kata Allah dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan bahwasanya man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan berikan pemahaman dalam masalah agama. Orang yang paham agama namanya faqih. Ilmunya namanya fikih. Orangnya namanya faqih. Kalau banyak namanya fuqaha. Jadi fuqaha ini kumpulan orang-orang paham, hafal dan paham. Pas dikatakan sebagai fuqaha berarti ulama-ulama yang hafal ribuan dalil, paham ribuan dalil. Hanya sudut pandangnya mereka berbeda dalam menganalisa sehingga terjadi khilaf kesimpulannya. Nah, para fuqaha ini khilaf di masjid mana yang sah digunakan untuk i'tikaf. Nah, di sini ada ulama-ulama besar, ya, yang kata Az-Zahabi ini adalah murid daripada Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama besar. Ketika beliau membandingkan ulama-ulama semasanya dan ulama-ulama masa tabi'in. Siapa tabi'in ini? Tabi'in Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik. Maka kata beliau tidak ada apa-apanya. Jangan dibanding-bandingkan, tidak ada apa-apanya. Jadi ulama setingkat itu mulai mengatakan jangan dibandingkan ulama zaman sekarang dengan ulama zaman tabi'in. Ya, jauh kemana-mana. Nah, ini yang dibawa ini dalam kitab ini adalah ulama-ulama zaman tabi'in, satu generasi setelah sahabat atau tabi'in setelah tabi'in. Fadhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Maka kemudian berpendapat di sini bukan pendapat pribadi begitu, ini ulama berdasarkan hasil analisa hukumnya. Maka mereka berpendapat siapa saja itu Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Thawr, ila annahu yasihhu fi kulli masjidin yusalla fiha as-salawatul khamsu wa tuqumu fihi al-jamaah. Maka sah i'tikaf itu di masjid mana saja yang digunakan sholat 5 waktu dan digunakan sholat berjamaah. Nah, maka sah di mana itu ada masjid, musalla, langgar, surau yang di situ digunakan sholat berjamaah 5 waktu. Maka menurut para imam ini, Imam Abu Hanifah,
Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, maka sah digunakan untuk i'tikaf. Sah. Apa dalil? Begitu ya. Lima ruya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu masjidin lahu muadzzinun, setiap masjid yang memiliki muadzin, wa imamun, dan memiliki imam, fal i'tikafu fihi yasluh, maka i'tikaf di dalamnya sah. Hadis ini rawahu ad-Daruqutni, ini hadis adalah Daruqutni, tetapi ada catatannya, wa hadza hadisun mursalun dhaifun la yuhtaj bih. Hadis ini hadis mursal yang kemudian dhaif, enggak bisa digunakan untuk hujjah, untuk dalil sebuah hukum. Apa itu hadis mursal? Nah, kita sejenak bergeser dulu. Ada hadis sahih, ya. Ada hadis dhaif, ya. Ada hadis palsu, ada hadis mursal. Apa hadis mursal? Hadis yang ketika mengatakan dari Rasulullah, ini langsung di tabi'in, tabi'in langsung ke Rasul. Ada nama sahabat yang enggak disebut. Ini namanya hadis mursal. Hadis mursal. Khilaf para ulama mendudukkan posisi hadis mursal ini. Sebagian mengatakan bisa digunakan bersyarat apabila kemudian isinya di-cover oleh hadis sahih. Ya, sebenarnya lagi mengatakan tidak bisa untuk masalah hukum karena ini masuk dalam kategori hadis dhaif, hadis lemah. Wajah Malik, Imam berkata, Imam Malik wa Syafi'i, Imam Syafi'i wa Dawud, dan Imam Abu Dawud, ila annahu yasihu fi kulli masjidin, bahwasanya i'tikaf itu sah di semua masjid, li'annahu lam yasihha fi takhsis ba'dil masajid syai'un sarihun, karena dalil yang mengkhususkan masjid tertentu enggak bisa digunakan sebagai hujjah. Tidak ada satupun hadis sah yang digunakan untuk masjid tertentu i'tikaf itu. Semua hadisnya bersifat hadis umum semua masjid. Yang bicara tentang masalah hadis masjid tertentu itu tidak sah, lam yasihha, tidak sah ketika ada sebuah dalil yang menyatakan bahwasanya i'tikaf itu hanya di masjid tertentu. Maka karena tidak ada hadis yang sah yang merujuk pada masjid tertentu, maka semua masjid boleh digunakan untuk i'tikaf. Wa qala Syafi'iyah, maka kemudian Syafi'iyah, ulama Syafi'i, mereka mengatakan al-afdal, yang utama, bukan yang sah. Kalau tadi bicara sah, al-afdal yang utama an yakuna al-i'tikafu fil masjidil jami'. Yang utama i'tikaf itu di masjid jami'. Apa masjid jami'? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini masjid jami' ini. Masjid Al-Muhajirin Bata namanya Masjid Jami. Masjid Nurul Iman, Masjid Jami Nurul Amin. Jami itu artinya digunakan salat Jum'ah. Adapun musalla, surah, walanggar itu masjid ghairu jami, masjid yang enggak digunakan untuk Jumatan, tapi dia masjid. Cuma bahasa Indonesianya adalah surau, langgar, ya. Musholla, ya. Bahasa Arabnya masjid selama digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu sehari. Ada muadzinnya, ada imamnya, maka namanya masjid. Nah, ulama-ulama Syafi'i, namanya Syafi'iyah, mereka mengatakan al-afdal, yang utama, an yakuna al-i'tikafu fil masjidil jami', bahwasanya i'tikaf itu utamanya di masjid jami. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallam i'takafa fil masjidil jami', Rasulullah sallam i'tikafnya di masjid jami. Lianna al-jama'ata fi salawatihi aktsar, karena jumlah jamaah ketika salat
di masjid jami itu lebih banyak jumlah jamaahnya. Wala ya'takifu fi ghairihi, dan jangan, nah ini kata-kata jangan ini ada jangan dalam pengertian hukum tidak boleh, ada jangan dalam pengertian saran. Ya Pak ya. Jadi ini bahasa harus rinci. Jangan ini jangan tidak boleh, artinya makruh atau haram, atau jangan dalam pengertian saran. Ya. Ini saran. Wala ya'takifu fi ghairihi, jangan i'tikaf di selain masjid jami. Idza takhallala waqtul i'tikaf fi salatu jum'atin hatta la tafutahu. Janganlah kemudian seseorang itu i'tikaf di masjid selain masjid jami. Kenapa? Apabila waktu i'tikafnya diselingi dengan salat Jumat, sehingga menyebabkan dia menjadi terlambat salat Jumatnya. Nah, begitu. Ini saran. Kalau i'tikafnya hanya sehari, hari Kamis saja, ya boleh aja. Tapi kalau i'tikafnya seminggu, sehingga di antara seminggu itu ada hari Jumat, dan dia harus sholat Jumat, maka disarankan jangan i'tikaf di masjid ghairu jami, karena akan menjadi penghalang dia untuk tepat waktu ketika sholat Jumat. Begitu. Ini saran ya. Walil mu'takifi, dan bagi orang yang i'tikaf an yu'adzina, dia boleh adzan. Walil mu'takifi, dan orang yang sedang i'tikaf an yu'adzina fil ma'dzanati in kana babuha fil masjid aw sahatihi. Orang yang i'tikaf namanya mu'takif, boleh dia adzan. Pak, saya sedang i'tikaf, bolehkah adzan? Boleh. Dengan syarat apabila pintu ma'dzanahnya, apa ma'dzanah? Ma'dzanah itu ada tempat adzan. Kebetulan kalau di sini ma'dzanahnya di sini. Masjid-masjid yang lain dulu adalah sebelum ada pengeras suara, ada apa itu? Ada menara. Sehingga dia naik ke atas menara. Kenapa naik? Agar suaranya kedengaran oleh lingkungannya. Begitu. Enggak mantul suaranya karena enggak ada pengeras suara. Nah, kitab ini ditulis di abad itu, sehingga dikatakan orang yang i'tikaf bolehkah jadi muadzin? Boleh, dengan syarat pintu ma'dzanahnya, pintu tempat azannya itu ada di masjid atau ada di emperan masjid. Nah, ini kiri kanan saya ini namanya emperan ya. Kalau itu namanya sahah, halaman. Tadi emperan masjid. Emperan masjid itu bagian daripada masjid, maka boleh dengan syarat ma'dzanahnya, pintu ma'dzanahnya itu ada di masjid atau di emperan masjid. Wa yas'udu ala dhahril masjid, dan dia naik ke punggungnya masjid, ke atas maksudnya. Lianna kulla dzalika minal masjid, karena sesungguhnya punggungnya masjid dan emperannya masjid adalah masjid. Fa in kana babul ma'dzanati kharijil masjid, tetapi kalau pintu ma'dzanahnya ada di luar masjid, batala i'tikafuhu in ta'ammada dzalik, maka batallah i'tikafnya kalau dia sengaja keluar dari batas masjid. Wa rahabatul masjid minhu indal Hanafiyah was Syafi'iyah. Nah, ini khilaf lagi. Apakah halaman masjid itu masuk masjid atau bukan bagian masjid? Di sini ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya halaman masjid bagian daripada masjid. Wa riwayatun an Ahmad, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, satu keterangan di Imam Ahmad mengatakan juga bahwasanya halaman masjid bagian daripada masjid. Wa an Malik wa riwayatun an Ahmad annaha laysat minhu. Kemudian Imam Malik dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Maka ulama-ulama ini kadang-kadang pendapatnya bukan satu. Di sini Imam Ahmad saja satu riwayat mengatakan halaman masjid bagian dari masjid. Riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan halaman masjid bukan bagian dari masjid. Nah, kalau begitu gimana caranya? Kita lihat keterangan pada kitab ahlinya, pada kitab aslinya. Mana halaman yang dimaksud dengan masjid, mana halaman yang tidak termasuk bagian masjid.
Kita harus merujuk kepada kitab aslinya, keterangan lengkapnya. Karena ini berdasarkan periwayatan, ada satu riwayat yang mengatakan pendapat Imam Ahmad, halaman masjid itu bukan masjid, tapi satu riwayat yang lain mengatakan bagian masjid. Falaysa lil mu'takif an yakhruja ilaiha, maka hendaklah orang yang iktikaf jangan keluar masuk ke halaman masjid. Ihtiyat, hati-hati, jangan sampai kemudian iktikafnya menjadi batal. Wa jumhurul ulama'i, kemudian jumhur ulama, sebagian besar ulama, ala anna al-mar'ata, bahwasanya seorang wanita la yasihhu laha, tidak sah baginya an ta'takifa, untuk beriktikaf di masjid baitiha, untuk dia iktikaf di masjid rumahnya. Wanita enggak sah iktikaf di masjid rumahnya. Di rumah seorang muslim itu biasanya ada satu tempat khusus untuk sholat. Dulu di kampung saya itu masih rumah lama, itu ada satu tempat khusus ada sebutan dipan khusus. Dipan itu digunakan untuk sholat. Jadi nenek, ibu sholatnya di situ. Setiap sholat dia boleh di situ terus. Setiap sholat di situ terus. Enggak pernah di tempat lain di rumah itu. Sehingga itu dikatakan masjid rumah untuk para ibu. Sahkah seorang wanita iktikaf di situ? Ulama mengatakan, jumhur mengatakan enggak sah. Tidak sah. Ya. Enggak sah iktikaf di situ bagi para wanita. Kenapa? Li'anna masjidal baiti, karena masjid rumah la yutlaqu alaihi ismu masjidin. Karena masjid rumah itu enggak bisa digunakan sebagai nama masjid secara mutlak. Apa sebabnya? Wala khilafa fi jawasi bai'ihi, karena semua ulama tidak ada yang khilaf bahwasanya masjid rumah boleh dijual bersama rumah-rumahnya. Pas rumahnya dijual, berarti masjidnya juga berjual. Itu. Padahal wakaf itu tidak boleh dijual, la yuba'u wa la yurasu. Adapun masjidnya ada di rumah, bisa dijual, bisa diwariskan. Kemudian enggak dikumandangkan azan, enggak dikumandangkan iqamah di dalamnya. Maka masjid rumah itu enggak dianggap sebagai masjid dalam istilah masjid yang boleh iktikaf. Ya, begitu. Wa qad sahha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan yang sahih bahwasanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikafna fil Masjidin Nabawi, para istri Nabi semuanya iktikaf di Masjid Nabawi, bukan di musala rumahnya, tetapi semuanya iktikaf di Masjid Jami. Para istri Nabi iktikafnya di Masjid Jami, tidak di masjid rumahnya. Selesai keterangan masjid mana yang sah untuk iktikaf. Sekarang kita masuk kepada shaumul mu'takif. Puasanya orang yang beriktikaf atau orang beriktikaf ini apa mesti dengan puasa? Kamu ada singgung sedikit, tapi keterangan lengkapnya di sini. Al-mu'takifu in shama fa hasanun. Orang yang iktikaf jika sedang berpuasa maka bagus. Ya, dia dalam iktikafnya dia berpuasa, maka baik. Wa illam yasum fala syai'a alaihi, tetapi kalau seorang yang iktikaf tidak berpuasa, maka enggak ada halangan sama sekali. Rawa al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini dalil yang dibawa oleh penulis kitab ini, hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Siapa keduanya? Adalah Ibnu Umar dan Umar. Siapa Ibnu Umar nama aslinya? Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar, bahwasanya Umar qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Kata Umar, dulu ketika aku masih jahiliyah,
saya bernadar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nadarnya ketika dia masih jahiliyah. Dia bernadar ketika masih jahiliyah. Dan dia kemudian katakan kepada Nabi setelah menjadi pemuka Islam. Bangkit Rasulullah, sahabat besar. Dia katakan, ya Rasulullah, dulu ketika aku jahiliyah, aku pernah bernadar ingin iktikaf semalam di Masjidil Haram. Semalam, bukan sesiang. Semalam. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, aufi binadarik, maka penuhi nadarmu. Fafi amri Rasulullah SAW, maka diberkatakan oleh para ulama, di dalam perintah Rasulullah SAW, penuhi nadarmu kepada Umar, lahu bil wafa'i bin nadari dalilun ala anna as-sawma laisa syartan fi sihhatil i'tikaf, di mana Nabi memerintahkan Umar untuk memenuhi nadarnya iktikaf di malam hari. Ini jadi dalil bahwasanya puasa bukan syarat sahnya iktikaf. Karena annahu la yasihu siyama fil lail, karena enggak sah puasa di malam hari. Nah, nadarnya tadi apa? Iktikaf di malam hari. Dan Nabi memerintahkan agar Umar memenuhi nadarnya iktikaf di malam hari. Kan enggak sah puasa di malam hari. Maka kalau demikian, iktikaf enggak satu paket dengan puasa. Maka orang yang beriktikaf boleh tidak dalam keadaan puasa, karena Umar iktikafnya di malam hari dan di malam hari enggak ada puasa. Dan Nabi mengatakan, penuhi nadarmu, puasa di malam hari 1 malam di Masjidil Haram. Wa rawa Sa'id bin Mansur an Abi Sahl, kemudian meriwayatkan Sa'id bin Mansur daripada Abu Sahl, qala, berkata Abu Sahl, kana ala imra'atin min ahli i'tikafa, kata Abu Sahl, seorang wanita di kalangan keluargaku memiliki kewajiban iktikaf. Rupanya di keluarganya ini ada wanita yang mungkin bernazar untuk iktikaf, namanya Abu Sahl. Abu Sahl punya keluarga, di antara keluarganya ada seorang wanita yang punya kewajiban iktikaf. Fas'altu Umar ibn Abdul Aziz, maka saya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seorang wanita di keluargaku yang punya kewajiban iktikaf. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, laisa 'alaiha siyam illa an taj'alahu 'ala nafsiha. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, nah, kita ngaji begini ini Pak, enaknya apa? Kita jadi akrab dengan tokoh-tokoh Islam. Ya, kita jadi akrab dengan nama Imam Syafi'i kalau di kalangan para imam, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Kemudian kita akrab dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal imam yang lain, Abu Thawr, Imam Ishaq, Imam Ibrahim An-Nakhai, ya. Banyak tokoh-tokoh Islam ini kita kenal. Kalau kita membaca kitab-kitab yang kemudian bersilsilah sampai ke Rasulullah SAW, maka kita akan melewati pintu-pintu para ulama, yang mereka namanya ulama adalah membawa ilmu, dan ilmu itu ada dalil, ya. Maka kemudian Abu Sahal ini bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Faqala, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, laisa 'alaiha siyamun, tidak wajib bagi wanita keluargamu itu untuk berpuasa, illa an taj'alahu 'ala nafsiha, kecuali dia telah mewajibkan kepada dirinya bernadar untuk puasa. Faqala Az-Zuhri, nah ketika terjadi dialog ini ada seorang ulama bernama Az-Zuhri. Ketika Abu Sahal bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, terjadi dialog ini, ada seorang ulama bernama Abu Thawr namanya. Masyhur. Ya, bernama Az-Zuhri, maaf. Bernama Az-Zuhri. Maka Az-Zuhri ini nyetuk, Az-Zuhri ini berkomentar. Kata Az-Zuhri, la i'tikafa illa bisawmin. Kata Az-Zuhri, tidak ada iktikaf kecuali bersama dengan puasa. Kata Az-Zuhri adalah enggak bisa orang iktikaf tanpa puasa. Kalau iktikaf gandingannya harus puasa. Kata Az-Zuhri.
ketika terjadi dialog antara Abu Sahal dengan Umar bin Abdul Aziz. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, boleh wanita keluargamu itu iktikaf tanpa kewajiban puasa kecuali dia bernadar puasa. Tiba-tiba kemudian Az-Zuhri mengatakan la iktikafa illa bisaumin, enggak ada iktikaf tanpa puasa. Nah, kalimat ini kemudian diurus oleh Umar bin Abdul Aziz. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, Umar siapa ini? Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, anin Nabi sallallahu, apakah perkataan tadi iktikaf tanpa puasa enggak sah? Apakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanya kepada Az-Zuhri, maka Az-Zuhri menjawab, la, bukan. Qala, maka berkata Umar, fa'an Abu Bakrin, apakah dari Abu Bakar? Qala, berkata Az-Zuhri, la. Qala, berkata Umar bin Abdul Aziz, fa'an Umar, apakah dari Umar bin Khattab? Maka dia mengatakan, faqala, la, tidak. Qala, berkata Umar bin Abdul Aziz, wa adunnuhu qala an Utsman, aku menyangka apakah kalimat ini daripada Utsman? Qala, berkata Az-Zuhri, la, tidak. Maka kemudian Abu Sal mengatakan, fa kharajtu min indi, maka aku keluar. Falaqitu Atha wa Tawus, maka aku bertemu dengan Atha dan Tawus. Fasa'altuhuma, dan aku bertanya kepada Atha dan Tawus. Qala Tawus, berkata Tawus, kana fulanun la yara 'alaiha siyaman illa an taj'alahu 'ala nafsiha, maka kata Tawus bahwasanya ulama ini tidak menjadikan puasa sebagai kewajiban untuk iktikaf kecuali dia mewajibkan pada dirinya, nadar maksudnya. Tapi kalau tidak. Wa qala Atha, dan berkata Atha, laisa 'alaiha siyaman illa an taj'alahu 'ala nafsiha. Kata Atha, tidak ada kewajiban orang iktikaf berpuasa kecuali puasa itu dinadarkan bagi dirinya. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadha. Kata Al-Khattabi, dia berkomentar telah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri, in i'takafa min ghairi siyamin ajza'ahu. Jika seseorang iktikaf tanpa puasa boleh, kata Al-Hasan Al-Basri. Wa ilaihi dhahab Asy-Syafi'i, dan begitu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa ruya an Ali, dan kemudian dari riwayat daripada Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud, annaha, bahwasanya Ali dan Ibnu Mas'ud, sahabat ini, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini terkenalnya apa? Kalau banyak Ibnu Mas'ud apa ini? Kalau Ali terkenal sebagai kecerdasannya, intelektualnya, panglima perang. Kalau Ibnu Mas'ud terkenalnya apa? Ahli Al-Quran. Ibnu Mas'ud ini adalah ahli Quran. Kata Ibnu Mas'ud, setiap ayat itu aku tahu di mana dan kapan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku tahu setiap ayat Quran itu, aku tahu di mana diterima oleh Nabi dan kapan waktunya. Jadi termasuk spesialis Al-Quran. Kalau Ibnu Abbas, pemahaman Qurannya, takwil Qurannya. Kalau Ibnu Mas'ud tentang model-model bacaan Al-Quran. Sehingga suatu ketika Umar pernah salah paham kepada Ibnu Mas'ud ketika beliau baca Al-Quran yang enggak pernah didengar oleh Umar, dan dianggap oleh Umar ini, Ibnu Mas'ud agak mempermainkan Al-Quran, maka dipegang oleh Umar kerah lehernya itu. Apakah kau bermain-main dengan Al-Quran, wahai Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, tidak wahai Umar, ini aku dengar daripada Rasulullah SAW ketika terjadi peristiwa bacaan sab'ah, qira'atus sab'ah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kalau Bapak dengar baca Al-Quran yang tidak terbiasa kita dengar, jangan cepat-cepat disalahkan ya. Ada ilmunya itu, namanya qira'atus sab'ah, 7 model bacaan Quran yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini.
Ada alaihim, ada alaihum, ada alaihimu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau yang bacanya ulama. Jadi kalau teman-teman kita yang tidak ngerti, yang pernah belajar itu salah dia. Bukan kadang kira tusuk tapi kadang keliru. Baroko. Ya banyak institusi imam saja ada 7 imam dalam bacaan Al-Quran. Terus yang kita baca hari-hari ini bacaan siapa ini? Ya, kita belajar sama-sama. Ya, ini satu saja menurut bacaannya belum selesai kita pelajari. Ada ulama yang masih 7 macam bacaan. Maka kemudian di Surabaya itu terus sempat heboh ada Quran palsu. Kemudian Ustaz Abdul Hilmi, beliau ada pucuk pimpinan Jamiatul Qura wal Hufaz Nasional. Saya ngaji di rumah beliau selama 3 tahun, walaupun kemudian tidak istiqomah tiap hari. Subuh begini terbuka rumahnya, dan kami mahasiswa LPBA itu biasa setor bacaan Quran ke beliau. Maka ketika tajih heboh begitu, mushafnya diambil oleh beliau dan dilihat. Bukan Quran palsu, ini Quran yang mestinya disebarkan ke arah Afrika sana. Ya, di mana bacaan imamnya beda dengan bacaan imam kita. Quran asli, cuma salah kirim, sehingga terjadi beberapa perbedaan penulisan dan bacaan, sehingga heboh dianggap sebagai Quran palsu. Maka melalui Islamic Center kemudian dijelaskan dan selesai urusan itu. Ini pentingnya ilmu, menyelesaikan masalah. Ya. Jadi di sini kemudian ada keterangan mana tadi Imam Mas'ud tadi ya, kita berangkat daripada Ibnu Mas'ud. Waruya an Ali wa Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud annahu bahwasanya Ali dan Ibnu Mas'ud qala berkata, insya'a shama wa insya'a aftara, jika orang yang iktikaf itu mau berpuasalah, tapi jika enggak mau enggak perlu berpuasa. Wa qala al-Auza'i wa Malik, dan berkata al-Auza'i dan Malik, la iktikafa illa bisaumin. Nah, termasuk yang kemudian mengatakan satu paket antara iktikaf dengan saum adalah al-Auza'i dan Imam Malik. La iktikafa illa bisaumin, enggak ada iktikaf tanpa puasa. Wa huwa madhhabu ahli ar-ra'yi. Wa ruwiya dzalika an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah, wa huwa qaulu Sa'id bin Musayyib wa Arwah bin Zubair wa Zuhri. Ya, khilaf di kalangan ulama ya, dengan dalilnya masing-masing. Nah, di atas dalil ini maka kemudian terjadilah majelis tarjih. Ulama-ulama kemudian beda khilaf kesimpulannya. Maka kemudian orang-orang alim membandingkan di antara proses ijtihadnya. Proses ijtihadnya itu, proses ijtihadnya Imam Syafi'i begini. Proses ijtihad daripada imam yang lain begini, kok simpulannya berbeda. Kok Imam Syafi'i kok bisa ya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwasanya kunut saat subuh itu hukumnya sunnah, sementara ulama-ulama semasanya tidak. Gimana ini? Maka terjadi majelis tarjih, membandingkan proses analisanya. Akhirnya terjadilah kemudian ar-rajih. Dalam hal ini yang kuat ini enggak kuat. Rajih namanya yang lebih kuat. Majelisnya namanya majelis tarjih, yang kemudian mengadakan satu analisa pembahasan terhadap itu. Bukan antara hak dan batil, bukan. Tapi yang rajih dan ghairu rajih. Karena ketika mereka membaca alasan Imam Syafi'i, enggak satupun ulama yang bisa membantahnya. Apa itu salah satu kata Imam Syafi'i? Apakah satu perbuatan yang dilakukan Nabi sekali seumur hidup, apakah berhenti menjadi sunnah? Oh, itu enggak bisa dibantahkan. Contohnya apa? Nabi itu sholat tarawih berjamaah
seumur-umur berapa kali? 2. Hari pertama, hari kedua, ketiganya tidak. Kenapa kita tiap malam? Kenapa siapa kita coba? Abu Bakar tidak berjamaah. Mau jamaah lagi dengan Umar bin Khattab. Jadi rojih dalam pembahasan ulama ini, pembahasan ulama yang kemudian tidak berkunut, rojih nggak berkunut, tapi yang berkunut rojih berkunut. Makanya khilafnya bukan antara hak dan batil, antara rojih dan rojih. Kenapa? Karena tidak ada satu ulama yang bisa membantah alasan Imam Syafi'i. Apakah satu perbuatan yang dikerjakan sekali saja seumur hidup kemudian berhenti jadi sunnah? Saya tanya kepada bapak-bapak, puasa Tasu'ah tidak? Asyura kemarin, puasa Asyura dan Tasu'ah dan Asyura atau Asyura saja? Asyura saja. Banyak enggak yang puasa Tasu'ah 9-10? Banyak. Kenapa? Nabi pernah melaksanakannya kan? Nabi mau bilang, idza baqina amul baqbil sunnah yang mutasi. Jika kami hidup tahun depan kita akan puasa. Nabi juga belum melaksanakannya, kita sudah melaksanakannya. Jadi hujahnya kuat sekali. Tapi rajihnya menurut ulama yang tidak berkunut, ya saya tidak berkunut Pak. Tapi saya paham tentang dalil orang yang berkunut, sehingga bagi saya cair betul. Kalau sudah berjamaah, gimana? Ikutin tata cara salat berjamaah. Kata Nabi, innama ju'ilal imam wa liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk diberontakin. Imamnya kunut, kita diam aja. Nah, kamu tidak berjamaah. Kata Nabi, ikutin imam. Terus kemudian imamnya enggak berkunut sendiri, ke siapa dia? Kan kita semua berjamaah, kecuali kesendirian. Kalau sendirian suka-suka lah. Ini berjamaah, maka terjadilah tata aturan sholat berjamaah. Khilaf hilang di sini, khilaf hilang. Ikutin tata cara sholat berjamaah. Nah, ini akan bisa lapang begini kalau kita mengkaji dua-duanya. Mengkaji yang berkunut dan mengkaji yang tidak berkunut. Maka menjadi sebuah sandaran kokoh dalam hidup kita. Tapi kalau mengkajinya yang kunut saja, akan terjadi kemudian penolakan bagi yang berkunut. Yang berkunut saja penolakan di hati bagi yang tidak berkunut. Ada pelajari dua-duanya. Karena ini semuanya dari Rasulullah SAW, dan ulama ini ulama khianat bukan. Ulama soleh yang terkenal kesolehannya, dan mereka tidak mengajak orang pada dirinya, mengajak pada sunnah Nabi semuanya. Imam Syafi'i mengibarkan bendera sunnah, Imam Malik mengibarkan bendera sunnah. Semangatnya adalah kepada Rasulullah, bukan kepada dirinya. Makanya kita pandang ulama itu warasatul anbiya. Kalau kita hormat pada Nabi, hormati para ulama, karena pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi, dan mereka pasti membawa dalil, karena yang diwariskan Nabi bukan dinar dan dirham. Yang diwariskan Nabi adalah ilmu itu, ya dalil itu maksudnya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu yang dibawa oleh para ulama itu. Nah, adanya khilaf itu bukan berarti mereka nggak berdalil, tapi analisanya yang berbeda dengan analisa ulama yang lain. Sudut pandangnya ketika menarik kesimpulan itu berbeda. Dan itu akan berlaku terus sampai hari kiamat demikian itu. Walaupun pada akhirnya ada yang roji, ada yang roji, ada yang kuat, ada yang kurang kuat, sebagainya. Yang nggak boleh itu adalah fanatik mazhab. Terus kalau ditanya bagaimana hukumnya bermazhab, hukumnya bertingkat. Ada tingkat wajib orang bermazhab, wajib. Siapa mazhabnya? Gurunya yang bisa membimbing dia dengan Allah dan Rasulnya. Baca Quran nggak bisa. Buru-buru hafal Quran, Pak, baca saja nggak bisa saya, ngaji juga nggak bisa. Terus kamu gimana sholat kamu? Nggak sholat. Sholat, gimana sholatnya?
Ya ikut guru saya. Siapa guru kamu? Si fulan, dia pernah ngaji dulu ulama. Ya benar. Enggak bisa tanya orang ini, Qur'annya gimana? Salat kamu, wuduknya gimana? Hadisnya gimana? Beda hadis Qur'an, ngaji juga enggak. Apakah orang ini enggak boleh sholat, enggak boleh wudhu? Maka orang yang awam begitu wajib bermadzhab, wajib hukumnya. Enggak bisa ngarang-ngarang dia. Saya mimpi Pak semalam wuduknya begini, enggak bisa. Maka dalilnya adalah gurunya. Seperti anak kecil dulu ketika sholat, dalilnya ada orang tuanya. Cara rukuknya begini, sujudnya begini. Ini orang awam tidak berilmu, maka wajib dia mengikuti guru. Guru yang dia yakini adalah guru soleh berilmu. Maka dia berada di majelis-majelis ilmu dan diikuti gurunya. Ada yang makruh bermadhab. Siapa itu makruh bermadhab? Orang yang sudah kemudian bisa ke tingkat lebih tinggi keilmuannya, dia masih mengikatkan diri kepada mazhab. Ini makruh. Ini mulai fanatik nih. Kelompok fanatisme mazhab ini. Ada yang haram bermazhab. Udah dia ngaji, sudah alim, dia tahu dalam posisi ini dalil ulama ini lebih kuat. Tapi dia masih berpegang kepada ulama yang kurang kuat dalilnya, padahal ilmunya tahu ini lebih kuat ini. Nah, ini haram bermadzhab. Yang tidak ada itu hukum sunnah bermadzhab, tidak ada. Jadi hukumnya itu adalah wajib, makruh, kemudian apa tadi? Haram. Itu di dalam ilmu bagaimana keterikatan seseorang untuk bermadzhab. Ya. Orang awam dia jangan tanya dalil Pak, nggak ngerti dalil dia. Pokoknya dia yakin gurunya orang soleh, dia hadir di masjid ilmunya. Tuh, dia dengar begini ya sudah dia ikuti karena keyakinan hatinya kepada gurunya itu. Dan dia tahu gurunya itu berilmu, tahu gurunya itu adalah orang soleh yang tidak akan menjerumuskan dia. Begitu. Maka syarat orang ngaji itu salah satunya tahu tentang jalur keilmuan gurunya. Iya, guru saya itu ngaji di Mekah lama, di Syekh ini sekian, saya yakin dengan ilmunya. Ya. Karena salah satu adab berilmu adalah mengetahui tentang sejarah ilmu yang ada pada gurunya, walaupun dia tidak menguasai ilmu secara teori. Ya, metodologi dalam mengambil istinbat hukum kan masing-masing ulama itu. Imam Bukhari berbeda dalam metodologi mensahihkan hadis, beda dengan Imam Muslim. Sehingga banyak hadis yang lepas daripada Imam Bukhari, enggak masuk kriteria Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim berdasarkan syarat-syarat kesahihan Imam Muslim. Imam Bukhari itu berat sekali Pak. Sebuah hadis akan sahih berat. Wallahu a'lam bishawab, orang pernah meludah ke arah kiblat coret oleh beliau. Enggak bisa. Sealim apapun nggak bisa diterima. Kelihatan sekali dia pernah meludah ke arah kiblat coret. Ini orang nggak bisa diterima hadisnya. Pernah nipu binatang sekali aja nggak bisa diterima hadisnya. Bukan main. Makanya kalau kemudian menggunakan syarat Imam Bukhari barangkali dia bisa nggak ada kali ini. Ketatnya bukan main. Makanya ilmu hadis itu jauh lebih berat dibandingkan ilmu Quran. Kenapa kok banyak mazhab di dalam ilmu hadis? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidzi, metodologi dan persyaratannya berbeda. Begitu pula di dalam ilmu fikih. Nah, Syafi'iyah itu artinya metodologi di dalam merinci bagaimana sampai kesimpulan hukum menggunakan metodologi Imam Syafi'i, menggunakan metodologi Imam Hanafi, sejarah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah gitu. Jadi di dalam metodologi pengambilan dalil, istidlal, istinbat dan ijtihadnya menggunakan metodologi Imam Syafi'i. Maka terjadi namanya Syafi'iyah, Malikiyah. Metodologi itu, bukan fanatisme kelompok. Ya. Jadi di dalam metodologi analisa hukum Imam Syafi'i yang dikenal Ar-Risalah itu, jika dua hadis isinya seakan-akan bertentangan, terus dirinci. Maka begini, timbullah usul fikih namanya.
Sumbernya ada kitab Ar-Risalah. Ketika beliau ditanya oleh seorang muridnya dari negeri Damaskus, wahai Imam Syafi'i, wahai Imam, kalau terjadi at-ta'arud, seakan-akan terjadi tabrakan isi sebuah hadis, bagaimana? Seakan-akan terjadi tabrakan antara Quran dan hadis, bagaimana? Bagaimana kita memahaminya? Maka dijawab dengan satu kitab namanya Ar-Risalah. Satu pertanyaan dijawab dengan satu kitab, dan itu menjadi kitab usul fikih. Bagaimana merumuskan fikih? Bagaimana memahami yang seakan-akan tidak akan tertabrakan, kita seakan-akan saja, seakan-akan tertabrakan. Misalnya begini Pak, ini penting ya, saya ketengahkan agar kita itu tidak gampang-gampang kemudian membawa dalil tanpa memahami dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa berat kemurkaan Allah kamu mengatakan apakah yang kamu tidak kerjakan. Jelas kalimatnya ya. Seakan-akan jelas kalimatnya ya. Betapa besar kemurkaan Allah kamu mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan. Ya. Tiba-tiba ada seorang orang tua ini jarang sholat. Orang tua jangan sholat, tapi bercita-cita anaknya menjadi ahli sholat. Dia TPA-kan anaknya, dia tarikan guru anaknya, padahal dia jarang ngaji di rumahnya. Kena ayat ini enggak kira-kira? Coba. Betapa berat, betapa besar kemurkaan Allah kamu mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, ngaji kamu, padahal dia jarang ngaji. Kamu sholat, dia seperti bapak begini, nggak punya ilmu, kamu punya ilmu. Dia ngaku nggak punya ilmu, anaknya sudah punya ilmu. Kena ayat ini enggak? Terus kata anaknya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia sudah merasa gagal dirinya dalam amal, jangan sampai gagal dalam perkataan. Paham Pak ya? Berarti hilafnya di mana? Pemahaman ayat, pemahaman dalil. Kalau dalil bisa hafal semua, pemahamannya gimana? Menempatkannya di mana ini dalil ini? Ini satu contoh kecil aja. Apakah seseorang yang berbuat buruk tidak boleh menyerang yang berbuat baik? Atau dia cuma katakan, tuh, orang-orang ketahuilah saya tidak sholat, maka kamu nggak usah sholat semuanya, agar sama antara perilaku dan perkataanku. Apa begitu? Oh, hati-hati, makanya ulama itu kayak ulama karena paham. Nah, al-fahmu bukan nggak cukup al-hifmu, hafal nggak cukup, al-fahmunya ini katakan ulama. Makanya yufaqihu fiddin, dia paham dalam masalah agama, faqih dalam masalah agama. Nggak cukup tahu, tapi dia paham di mana kedudukannya, di mana posisinya ayat ini. Jangan sampai salah pasang dalil. Orang minta-minta, dia gunakan ayat sedekah. Ya. Apa ayat sedekah dia gunakan untuk minta. Kata yang kaya ditolak dengan ayat barang siapa membuka pintu minta-minta, Allah akan membuka pintu kefakiran. Man fataha babal mas'alah, fatahullahu babar faqra. Barang siapa babal fakri, barang siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan buka pintu kefakiran. Kata dia, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata yang minta-minta, hendaklah kamu berinfak dengan Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Yang ini menuntut infak, yang ini menolak infak. Jadi nggak jadi. Yang ini menuntut terus, ini nggak mau kasih terus. Karena salah pegang ayat. Mestinya orang kaya pakai ayat infak, tanpa disuruh dia berinfak. Yang butuh menahan diri untuk tidak minta. Nah, ini benar-benar tepat penggunaannya. Dia menahan diri tidak minta-minta, yang kaya ngasih tanpa diminta. Nah, itu baru klop sesuai dengan pesan agama. Jangan salah pegang dalil. Yang ini nuntut, yang ini nahan. Nggak terjadi peristiwa tolong menolong jadinya. Karena salah pegang dalil. Jadi salah satu contoh itu, ya. Jadi kata Nabi, kullu ummati
kullu ummati ma'fuun illal mujahirin. Mujahirin bukan muhajirin. Ini hadis rawahu Bukhari. Kullu ummati, tiap umatku, semua umatku ma'fuun, diampuni oleh Allah. Semua umatku ini dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali mujahir. Apa mujahir? Mujahir ini orang yang membuka aib dirinya. Di malam hari dia berdosa, ditutup oleh Allah. Siang harinya berkata, aku semalam begini-begini loh. Dia bangga dengan maksiatnya. Maka orang begini ini tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia meremehkan hukum Allah SWT. Tidak dalam keadaan nestapa, sedih, merasa hina di hadapan Allah, menyesal berbuat dosa. Tapi kalau dia itu menutup dirinya, maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi itu orang yang kemudian melakukan perbuatan dosa, tapi kepingin anaknya enggak berbuat dosa seperti dirinya. Tentu saja katakan, enggak, kamu harus ngaji, kamu harus begini. Walaupun kan diukur enggak sama dengan dirinya. Nah, tentu enggak kena kepada ayat apa tadi? Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia enggak perlu membuka aib dirinya ke banyak orang. Nah, ini terjadilah perpaduan antara dalil dengan dalil. Perpaduan Quran dengan Quran, perpaduan Quran dengan sunnah. Oh, maksud ayat itu begitu jadinya. Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh para ulama bagaimana memahami antara dalil dengan dalil satu dengan yang lain. Ya, Quran dengan sunnah, sunnah dengan Quran, ketemulah kesimpulannya begini. Kesimpulannya begitu baru namanya ilmu. Kalau ulamanya ulama yang punya kapasitas, timbullah fatwa namanya. Jadi tidak menggunakan dalil secara telanjang, tapi secara betul pemahamannya apa. Sampai di sini dulu barangkali ada tanya jawab, tafadhol. Iya, Pak. Wassalamualaikum. Iya. Iya, akan sampai nanti keterangannya. Apa kesunahan bagi orang iktikaf, apa kemakruhan, apa kebolehan. Ya, ketika Rasulullah kemudian mengatakan istrinya Sofia binti Huyai. Siapakah Sofia itu? Anaknya tokoh siapa? Huyai itu siapa? Pimpinan Yahudi. Jadi Nabi itu punya istri dari dua musuh besarnya. Abu Sufyan punya anak namanya Hindun. Abu Sufyan ini pimpinan Quraisy Mekah. Gombongnya orang musyrik. Tapi anaknya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyai ini adalah pimpinan Yahudi. Anaknya istri Rasulullah Sofiyah namanya. Dan ketika itu kemudian dia bertentangan dengan ayahnya, dia masuk Islam, kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi istri Nabi itu ada yang terdiri dari dua istri Nabi, anak daripada musuh besar. Bisa begitu ya. Subhanallah, ini menunjukkan betapa manusia terpilih Rasulullah SAW. Dari Ibu Maria Al-Qibtiyah. Bukan. Rasulullah hanya punya anak di dua, istri beliau dari Ibu Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Ada yang lain tidak? Cukup ya? Jadi insyaallah kita pekan depan masuk. Kapan masuknya seorang yang iktikaf ke masjid? Kalau dia niatnya iktikaf malam, kapan masuknya, kapan keluarnya? Kalau niatnya iktikaf siang, kapan masuknya, kapan keluarnya? Kalau iktikaf 10 hari, kapan mulai dan kapan dia berakhir? Kemudian apa yang disunahkan bagi orang yang iktikaf dan apa yang makruh dan apa yang boleh? Setelah itu selesai bab iktikaf. Apa yang membatalkan iktikaf?
iktikaf boleh diqadha? Dan kemudian bagaimana hukum orang yang bernazar iktikaf di satu masjid tertentu? Misalnya saya bernazar iktikaf di masjid Al-Ikhlas misalnya, atau saya bernazar iktikaf di masjid Al-Muhajirin, sudah ditentukan masjidnya, bagaimana hukumnya? Boleh enggak dilaksanakan itu atau cukup masjid yang lain sebagai pengganti? Insyaallah masih kita akan bahas dalam beberapa pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga Allah SWT merahmati dan meridai kita semuanya dunia akhirat bersama keluarga kita dan keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.